Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Listiarga. Saya mahasiswa ekstensi dari D3 ke S1 Teknik Elektro Universitas Nusa Putra tahun 2020. Kali ini saya akan memperkenalkan software Managal. Managal adalah sebuah software yang memungkinkan kita untuk mengetahui karakteristik antena yang akan atau telah kita buat. Oke, berikut adalah software Managal Basic. Ya, ini dia. Softwarenya sudah kita lihat. Buat belajar, kita bisa membuka file. Kemudian di situ ada pilihan New dan Open. Apabila kita membuat baru, maka kita pilih New. Apabila untuk belajar, kita bisa membuka Open. Di sini ada ANT. Kemudian ada banyak jenis antena. Ada antena HF yang simple atau yang biasa disebut shockwave, frekuensinya antara 3 sampai 30 MHz. Ini bisa dipakai untuk teman-teman di radio komunikasi antar benua dari Indonesia ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Untuk simple biasanya sederhana dan satu band saja. Untuk yang banyak band, yaitu multi band, bisa bekerja di beberapa frekuensi sekaligus. Untuk yang supaya jarak jauh, kita biasanya menggunakan antena seperti Yagi. Elemennya beberapa. Ini kita bisa pilih yang beams. Atau bisa kita pakai frekuensi yang tinggi, yaitu antena VF ini. Kita mulai dari yang simple. Dipole loop vertikal. Kita bisa pilih dipole yang paling sederhana. Ya, kita pilih contoh ini. Dipole ini aja, hanya bentangan antena. Coax kita masukkan di tengah ini, total dari ujung ke ujung yaitu setengah panjang gelombang. Kita bisa lihat ukurannya di geometri. Frekuensi di 3,5 sampai 3,7 MHz. Satu bentangan ini panjangnya sekitar 18, sekian, hampir 20 meter mungkin untuk frekuensi ini. Dalam pilihan calculate kita bisa hitung frekuensinya, kita bisa lihat di sini. Ketinggian tiangnya berapa meter bisa kita lihat di sini, 15 meter. Materialnya bisa kita pakai kabel tembaga, di sini Q-wire. Terus kita start. Kita bisa lihat SWR-nya 1,3. Untuk frekuensi ini gain-nya sekitar 6,8 dBi. Untuk kita lihat pola radiasi dan sebagainya, ya ini bisa kita lihat di bagian plot. Kita bisa lihat pola radiasinya, SWR-nya seperti apa bisa kita plot. Ini SWR-nya. Jadi di frekuensi ini ada tinggi, rendah, kemudian sempat ada tanjakan. Gain-nya seperti apa, far field-nya seperti apa, bisa kita lihat di sini. Ada pilih-pilihannya. Oke. Untuk bandwidth bisa kita lebarkan dari 400, 450 atau mungkin kita bisa pilih 1000 kHz. SWR-nya all point. Ya. Jadi bagusnya antara 3,5 sampai 3,75. Di atas itu SWR naik. Jadi antena itu beresonansi hanya pada frekuensi yang kita rancang. Ini pola radiasinya bisa kita lihat dan sebagainya. Oke. Ini adalah antena dipole. Baik. Ini beberapa macam. Ini antena lebih rumit ini. Antena 2 segitiga lebih lebar ini harusnya. Kalau ukur-ukurannya kita bisa lihat di geometrinya. X1 koordinat, Y1, Z1 ini
koordinat atau bisa kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, ini panjang kabelnya berapa, bisa kita lihat di sini 3,8 meter. Dia menggunakan kawat 0,8 mm. Kita bisa naikkan kabel yang sama 3,8. Ya, ini yang terakhir. Ini 1,75 dan sebagainya, oke. Dan kita bisa hitung ketinggiannya 8 meter. Kalau ketinggian antena-antena HF itu pendek-pendek 8 meter, 15 meter. Beda sama antena seluler yang bisa 100 meter. Kita pakai antena-antena yang pendek dan kita bisa hitung. Oke, start. Kita bisa hitung frekuensinya di 14 MHz, SWR-nya 1,28. Kita bisa plot sekarang. Nah, ini pola radiasinya. SWR-nya bisa kita plot lagi. Nah, ini SWR-nya sekitar 1,4. Bandwidth-nya 400 kHz. Jadi SWR-nya cukup baik, di bawah 1,4. Frekuensinya 13, sekian sampai 14 sampai sekian. Ini lebar satu band ini cukup lebar. Baiklah, mungkin cukup ini. Terima kasih.